Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri, tapi kebanyakan perempuan. Tengok-tengok perempuannya juga. Hari ini ibu boleh senyum-senyum, tapi nanti anak ibu lajang, pasti ibu akan berpikir mencari mertua dia. Ibu kalau disuruh pilih, punya duit sama punya beras, pilih mana? Apalah artinya punya duit kalau perut kita lapar? Jadi yang betul yang dua-duanya tadi. Duit ada, beras ada. Tapi kalau sudah lapar, mau dikasih duit? Saya mau beli makanan. Di hutan tak ada orang jualan, punya duit bebungkal-bungkal satu koper, sama punya beras satu canting. Biarlah punya beras, bisa kita masak. Punya duit, telanlah duit tuh. Nah, jadi kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Maknanya, walaupun beras, gandum, sagu, jagung, tiwul, makanan pokok tetap minta izin. Biasakan minta izin. Keluar rumah minta izin. Kalau mau pakai baju panjang, pakai jilbab, istrinya disuruh lakinya tak boleh pakai jilbab. Kau jangan pakai jilbab, aku tak suka nengok kau pakai jilbab, tua macam nenek-nenek. Aku suka menengok kau macam artis dangdut. Apakah ibu perlu minta izin menutup kepala? Hebat ibu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi ibu yang perlu minta izin itu adalah pada perkara-perkara bukan yang wajib. Salat wajib, menutup aurat wajib. Ini ceritanya tentang sedekah Ibu kebetulan punya kebun sawit seluas mata memandang. Amin. Pas ibu mau bayar zakat, perlu ibu minta izin ke suami? Enggak. Ibu bayar zakat. Pas ditanyanya, kenapa kau bayar zakat itu? Lah, kebun-kebun aku, duit-duit aku, apa urusan kau? Kau pun fakir miskin. Tapi tentu ibu tak sampai hati ngomong begitu. Paling ibu bilang, diam kau Fir'aun. Jadi laki-laki ini pun perlu sadar diri dia. Kata petua orang tua-tua dulu, jangan menikah dengan perempuan yang tak dirasanya garam kita masin. Ibu punya anak laki-laki, ibu nasihati dia, kau kalau nikah sama perempuan, jangan sampai kau nikah sama dia tak terasanya garam kau masin, saking banyaknya air laut dia. Dikasih belanja 1 juta tak dipandangnya. Kenapa? Karena dia anak orang. Ada kawan saya, calonnya anak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tak jadi nikah. Saya tanya, kenapa kau tak jadi nikah? Takut aku pendek umurku bang. Hah, apa hubungan anak orang kaya dengan umur pendek? Nanti kalau mereka ngobrol di meja makan, cerita bisnis, cerita duit, cerita mobil, aku apa yang mau ku ceritakan? Sehari 2 hari lama-lama kumat jantungku, mati aku. Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri, tapi kebanyakan perempuan. Tengok-tengok perempuannya juga. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki punya jodoh istri yang baik-baik, solihah-solihah. Jangan ibu jodohkan dia sama anak orang kaya karena ibu tengok hartanya banyak, menderita nanti dia.
biarkanlah dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Yang penting taat baik agamanya, dihormatinya anak ibu, dijadikannya sebagai kepala rumah tangga, panglima di dalam rumah. Jangan sampai mentang-mentang dia anak orang kaya, disuruhnya anak ibu ngepel. Bang, aku mau pergi arisan, tolong kopel lantai, cuci mobil, rawat anak, ganti pampers. Dah abang, kata dia. Neraka jahanam untuk kau mak lampir, bilang. Hari ini ibu boleh senyum-senyum, tapi nanti anak ibu lajang, pasti ibu akan berpikir mencari mertua dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Banyak orang di Riau ini namanya Tirmidzi. Ketua MDI Pak Tarmizi Muhammad, Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Jalan Sudirman Pak Tarmizi Tohor. Mungkin di antara ibu ini ada yang nama suaminya Tarmizi, ada anaknya Tarmizi, ada atuknya Tarmizi. Cara membacanya 3, Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Bisa dibaca 3, Tartir Tur. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Basri, Hasan Basri, Hasan Bisri, Hasan Busri. Bas, bis, bus. Ketiga-tiganya benar. Basri artinya orang Basrah. Basrah satu kota di Irak, bukan Kuansing. Tirmizi orang Termes. Termes kota perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Perbatasan tuh ada satu kota namanya Termes. Itulah dia kampung Imam Tirmizi. Orang Makkah, Makki. Orang Basrah, Basri. Orang Madinah, Madani. Orang Termes, Tirmizi. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari dari Batu Basure, ulama besar Kampar. Minangkabau, Mingkabawi. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Catat itu. Apa boleh mengangung-angung santri. Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, meninggal 1916. Punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, membuat pondok pesantren di Candung. Itulah dia Inyak Candwong. Sekarang nama Masjid Raya Sumatera Barat yang di Kota Padang itu namanya sudah berubah menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Mingkabawi artinya Minangkabau. Al-Rimbo Panjangi, Rimbo panjang. Jadi ujung itu artinya itu nama menunjukkan asal daerah orang. Siapa namanya? Tirmizi. Berarti dia berasal dari Termes, perbatasan kota antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Panjang umur saya diajak orang mau ke Uzbekistan. Semalam datang ke rumah kayu. Dulu tamu-tamu yang datang disambut di rumah Oma. Sekarang santri sudah pindah semua ke asrama baru. Santrinya pindah, dapurnya ikut pindah. Kalau disambut tamu di sana jauh teh manis, susah bawa. Dipindah ke rumah kayu. Itu maka tamu datang ke situ mudah minum teh manis. Tamu yang datang dikasih teh manis, pahalanya mengalir untuk Oma almarhumah Hajah Rohana. Hitung sedekah makanan. Kalau kebetulan datang pas siang, kasih makan siang. Pas kebetulan datang jam malam, kasih makan malam. Kalau kebetulan datang pagi Rabu, dikasih lontong sayur katupe gulai paku. Niatnya pahalanya sampai untuk almarhumah. Begitu jugalah anak-anak ibu nanti insyaallah.
Datang tamu dikasihnya makan, dihadiahkannya pahala untuk ibu-ibu karena mengenang ibu sudah melahirkan, membesarkan. Kebahagiaan ibu bukan karena rumahnya besar, kebahagiaan ibu bukan gelangnya besar, kebahagiaan ibu bukan cincinnya besar, kebahagiaan ibu adalah punya anak yang soleh dan solehah. Berikutnya hadis 286. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr. Abdullah anak Amr bin As. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu bercakap aja sampai tak ada orang berani bertanya ke dia. Dialog. Sahabat itu bertanya ke Nabi. Kan berarti mereka takut sama Nabi. Itu maka kita buka tanya jawab. Apa kata sahabat ini bertanya? Ayul islami khairun. Siapa orang yang Islamnya paling bagus? Siapa orang yang paling bagus? Islam, 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 Islam. Nah, di antara kita ini siapa yang Islamnya paling bagus? Apa jawab Nabi? Nantikan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Nah, kalau di TV gitu dia datanglah iklan encok, sakit kepala, ketiak hitam, rambut beketombe. Itu maka malas orang mendengar pengajian tahap apa iklannya. Kalau kita streaming, kalau bagus streaming, kalau tak bagus rekam, nanti dia upload, diulang orang. Video yang paling banyak penontonnya semalam saya cek, Ustazah Fatimah. Di antara semua video itu yang paling ramai Ustazah Fatimah. Kenapa yang ini ramai? Rupanya mengendong sapi. Ayul islami khairun. Di antara orang banyak ini, manalah yang Islamnya yang paling bagus? Apakah orang paling merdu suaranya? Apa yang paling panjang jenggotnya? Apa yang paling bagus bajunya? Siapa yang Islamnya yang paling bagus? Satu, tut'imut ta'am. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Orang yang suka ngasih makan. Itu yang paling bagus. Almarhumah mak saya ini, saya tinggal berdua sama dia serumah. Asal mau masak, nasinya banyak, gulainya banyak. Saya bilang, tuh apa mak masak banyak-banyak? Tetangga kanan kiri pasti dikirim. Tinggalnya di Jalan Sukakarya, sebelah kiri, belakang Masjid Ibadur Rahman. Ada 3 orang, 2 orang adik mahasiswa yang jadi imam situ. Kirim makanan ke adik-adik itu. Tak pernah dia mau memasak dia saja. Kalau dia masak, dibaginya. Tapi kalau ditanya, tahu dia hadisnya? Dia tak tahu hadisnya. Dia beramal aja. Setiap 6 bulan sekali dia pulang kampung, buat kenduri tempat ayah, emak, atuk, nenek dia. Pergi ke pasar pagi Arengka, membeli daging yang segar, sampai rumah dipotong-potong, dimasaknya rendang. Dibelinya plastik untuk tempat nasi, belinya di pasar pagi Arengka, 20 kotak. Nanti pergi dia naik bis dari Akap. Tak pernah mau minta tolong, minta antar, enggak. Aku tak bisa mak, adikku pun tak bisa, sibuk. Ya sibuklah kalian. Pergi dia sendiri naik angkot, naik becak dia dari dalam Sukakarya, naik angkot dia sampai ke pasar pagi. Sampai di pasar pagi jumpanya jamaah-jamaah yang kasihan sama orang tua. Ibu umurnya berapa? 70. Sampai hati ibu membiarkan anaknya belanja sendirian. Anak ibu kok tega ya membiarkan ibu sendirian. Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Dia antar orang itu ke rumah. Pulang cerita dia. Dia antar orang itu tadi aku ke rumah. Apa kata dia mak? Sampai hati anak ibu, ibu udah tua dibiarkannya belanja sendirian. Kau pasti kenal sama anak aku. Siapa anak ibu? Ustaz Somad. Dia antar orang tua aku tadi, kata dia.
Jadi orang kalau sudah suka bersedekah, Allah bisa karena biasa. Ada jamaah kita membawa saya ke rumah sakit Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, tangan emak nih tak bisa lagi masuk jarum suntik. Udah lembut macam tisu. Umurnya 95 tahun. Waktu datang anaknya yang membawa saya ini, ditanyanya, "Kau siapa?" Tak kenal lagi dia sama anaknya. Anaknya bilang, "Aku anak oma nomor sekian." "Oh, iya. Habis itu ditanyanya, "Ini siapa?" Maksudnya saya. Kata anaknya, "Ini Ustadz, Mak." Terus berbisik dia ke anaknya, "Sedekah." Apa kata dia, Pak? Sedekah. Anaknya dia tak ingat, anaknya dia tak kenal. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari tak kenal dia. Tapi ada yang diingatnya. Apa? Sedekah. Lama saya terdiam. Yang saya khawatirkan kalau kita tua nanti, datang orang yang kita tanya, surat tanah, surat rumah, gelang, cincin, subang, anting, sendok, blender. Luar biasa. Anaknya masih hidup, bersahabat baik dengan saya. Emaknya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha. Jadi mak bapak tak ingat sama bapak, tak ingat Pak Ustadz. Tapi sedekah dia ingat Pak Ustadz. Kenapa dia sedekah? Karena dari mudanya dulu terbiasa bersedekah Pak Ustadz. Sedekah. Dari kecil terbawa-bawa, sudah besar. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Itulah maka dibiasakan dari kecil anak kita itu bersedekah. Tapi sedekah yang paling afdal kata Nabi, tut'imut ta'am, kasih makan. Makanya saya bilang, kita tak banyak duit untuk ngasih makan enak. Pagi belikan aja lontong. Beli lontongnya jangan jauh-jauh, sekitar jalan Kamboja nih, supaya keberadaan kita di Kamboja ini menjadi rahmat bagi pedagang-pedagang. Kasih, belikan lontong 20 bungkus, 30 bungkus, datang tamu kasih. Siang gitu juga kasih makan. Makan makanan yang mahal tak sanggup kita, yang sedang-sedang, asal kenyang jadilah. Makan malam bersedekah, kasih makan. Insyaallah anaknya anak solihah nanti, insyaallah. Dia nanti membelikan makanan, pahalanya mengalir ke ibu-ibu semua. Belum pernah saya marah sama anak-anak kecil mengaji, seumur umur tak pernah saya marah. Anaknya saya tak marah, emaknya aja saya marah. Udah kasih makan, apa kata Nabi? Taqra'us salam, ucapkan salam. Itu maka tadi waktu saya pertama datang di pintu yang di dekat, saya bilang, "Assalamualaikum Bu." Udah agak dekat di sini, saya ucapkan salam. "Assalamualaikum." Udah itu pas duduk sini salam. 3 kali saya mengucapkan salam. Kenapa 3 kali mengucapkan salam? Karena Nabi mengucapkan salam 3 kali. Sunnah hukumnya mengucapkan salam 3 kali. Karena Nabi SAW idza sallama thalathan. Nabi kalau mengucapkan salam, salamnya 3 kali. Assalamualaikum. Selamat duitmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat kerjamu, selamat lakimu tak dilarikan pelakor. Wa rahmatullah, semoga kau dapat rahmat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah makanmu, berkah ilmumu, berkah umurmu, berkah kerjamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat salam, assalamualaikum warahmatullahi kepada malaikat-malaikat, assalamualaikum warahmatullahi kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebelum ceramah begitu juga, bertamu ke rumah orang,
Salam itu doa. Ini banyak orang bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Oh, atuh. Salam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan assalam, keselamatan, rahmat, kasih sayang, barakatuh, berkah, berkah, berkah. Pertama, kasih makan. Kalau tak sanggup ngasih makan, berat, salam. Mana yang lebih berat antara kasih makan dengan salam? Kasih makan, mengambil kelapanya lagi, mengukurnya lagi, buat santannya lagi, gonsengnya lagi, masak rendangnya lagi. Salam. Kalau tak sanggup ngasih makan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang lebih ringan daripada salam. Alaman arafta, ucapkan salam pada orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tak kau kenal. Mau kenal tak kenal, ucapkan salam. Tak mesti kenal. Saya asal pinggir jalan jumpa saya, mau kenal tak kenal, cukup salam. Assalamualaikum. Tak mesti kita kenal. Orang Mesir gitu, asal nampak gitu, assalamualaikum. Orang kita enggak. Kalau tak kenal, diam. Kalau kenal, diam juga. Nunggu orang kaya baru disalam. Orang kaya, pejabat, artis, baru salam. Kenal pun. Apa manusia ini dibeda-bedakan? Mau orang kaya, mau bangsawan, mau pejabat, dari tanah masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang mau disombong? Rupanya kok orang kaya kita masuk ke lubang tanah, kata cacing, ini tak usah gigit, ini orang kaya nih, kata gitu. Rupanya kalau mati pejabat, bupati, wali kota, gubernur, kades, kadus, RT, RW, lurah, presiden, kalau mati, apa kata cacing? Makin sedap cacing, ini sedap nih, dagingnya lembut nih, kata cacing. Jangan nilai orang dari status sosial, karena kita tak tahu tahap orang itu ada amalnya yang tulus ikhlas. Maka kalau kita baik, dia pun mendoakan kita. Mungkin doa dia itulah yang makbul untuk kita, insyaallah. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah 3 hadis kita kaji petang. Saya kalau ngaji Riyadhus Shalihin 3 hadis. Riyadhus Shalihin subuh Rabu, At-Targhib wa Tarhib petang Jumat pertama. Itulah 3 hadis yang kita kaji. Selanjutnya akan kita jawab beberapa pertanyaan ibu-ibu, baik yang terkait ini maupun tidak.